Hai Wibers, selamat datang di Jurnal Keluarga Kecil The Wibi Sana, sebuah jurnal yang akan mengajak kalian merasakan keseruan kami dengan review dan info seputar aktivitas seperti jalan-jalan dan penginapan. Ada keseruan apa sih di video kali ini? Yuk ikuti video keseruan kami berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe jurnal kami ya, supaya Wibers nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Kembali lagi jalan-jalan bersama Wibis. Kali ini Wibis masih nyantol di salah satu hotel punya Maja Family. Namanya adalah Hotel House of Tour Uphill. Kenapa sih kok Wibis kayaknya sering banget ya nge-review hotel-hotel dari Maja Family ini? Karena selain Wibis dan suami itu seneng banget sama hotelnya. Konsepnya tuh keren-keren, terus kids friendly semua. Anak-anak tuh pada seneng gitu, terutama sama House of Tour Uphill yang ini. Kenapa? Nanti deh lihat sendiri. Pokoknya ramah anak banget. Terus juga orang-orang yang mau honeymoon juga cocok banget di sini. Nah, ini Wibis perginya itu hari Minggu di Jalan Setiabudi ini. Ini kayaknya bukan Setiabudi, ini kayaknya Sukajadi ya. Sukajadi ini nggak terlalu macet, paling di perempatan tuh biasanya suka macet kan. Dan ini juga suasana di daerah. Nah, ini baru Setiabudi, dia nggak terlalu macet juga. Nah, weekend tuh biasanya kan macet ya, tapi di sini cuma di beberapa titik aja kayak di stopan, di perempatan, terus sama nanti di daerah UPI juga ada kemacetan sedikit, cuma nggak terlalu parah kayak weekend gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri ini tuh deketan banget sama Blackbird Hotel. Jadi mungkin karena mereka masih satu grup dibuat berdekatan, dan dulunya House of Tour Uphill ini tempat sebuah resto atau cafe gitu, namanya Maja House. Mungkin orang-orang Bandung yang seumuran sama Wibis pernah juga main ke Maja House. Jadi udah tahu banget persis lokasinya di mana. Dulu tuh Maja House itu tempat yang sangat populer ya di kalangan anak-anak muda di Bandung untuk tempat tahun baru, untuk acara-acara dining atau acara-acara yang lain gitu. Cuman sayangnya sekarang udah tutup. Tapi bangunan House of Tour Uphill ini juga nggak ada yang berubah ya, maksudnya ada sih beberapa yang berubah, mungkin ditambah kamar-kamar, cuman ada bangunan yang tetap ikonik di situ. Nah, karena terkenal banget dengan ikoniknya itu, sampai sekarang Maja Family itu kayaknya masih mempertahankan keunikan-keunikan dari hotel-hotel yang mereka ciptakan gitu, mereka buat. Jadi makanya orang-orang banyak yang mungkin berburu hotel-hotel dari Maja Family ini ya, karena dia memiliki bentuk-bentuk yang unik, termasuk Wibis dan keluarga juga meskipun orang Bandung sangat menyukai konsep dari si Maja Family ini kalau bikin hotel gitu, dan berharap mungkin kedepannya juga akan ada beberapa hotel tambahan lain yang menarik untuk dikunjungin ya. Dan kalau nggak salah tuh di Bali mereka juga bikin deh. Coba kalau mungkin ada teman-teman yang dari Bali atau misalnya lagi mengunjungi Bali, bisa banget tuh coba di browsing apa sih hotelnya. Nah, ini sebenarnya Wibis nggak di-endorse ya, cuman Wibis memang suka aja gitu sama hotel-hotel dari si Maja Family ini. Ya udahlah ya, sekarang kita bahas nih jalannya. Udah sampai di Jalan Sersan Bajuri nih, keadaannya juga nggak terlalu padat, mungkin lebih banyak kendaraan yang dari arah atas ke bawah itu menuju Bandung yang agak padat ya. Dari sini kita sudah mulai dekat nih. Memang untuk papan sign-nya itu agak sedikit masuk, cuman terlihat jelas sih, besar juga dan tinggi seperti ini. Nah, kita udah masuk ke area hotelnya. Memang untuk menuju parkirannya kita harus nanjak dulu ke atas, jadi lumayan PR nih kalau misalnya cuma jalan kaki doang gitu ya dari bawah. Nah, ini adalah parkirannya. Parkirannya sangat luas, dan lagi-lagi kebetulan Wibis kesini tuh nggak terlalu rame. Mungkin ini adalah pengunjung dari Papila. Papila ini salah satu tempat yang dibuka untuk umum juga selain untuk tamu hotel, yang memang dikhususkan untuk anak-anak bermain ya, karena seru banget ya fasilitasnya di sini untuk anak-anak. Lihat ya, parkirannya gede banget kan. Lihat tuh, sampai suami Wibis tuh sempat bingung parkir di mana ya, sampai akhirnya kita mundur muter balik parkir di agak depanan dikit biar deket sama lift yang akan membawa kita ke area lobby. Nah, ini adalah liftnya yang membawa kita ke
area lobby, tapi kayaknya untuk area lobby nggak bisa juga lewat tangga yang tadi itu, tetap harus lewat lift ya, karena satu-satunya akses kayaknya menuju lobby lewat lift itu. Ini adalah papilanya, tempat berenang, tempat bermain anak-anak yang sangat-sangat asik banget untuk anak-anak mainin di situ. Nah, kita sekarang ke lobby. Staffnya juga helpful banget ya. Jadi si satpamnya tuh udah standby juga di depan, nanyain Pak keperluannya apa, terus tinggal bilang check in, nanti akan diarahkan ke lift untuk menuju ke lobby. Liftnya ini ukurannya agak kecil ya, jadi mungkin kalau yang bawa barang banyak sama keluarga yang lebih banyak mungkin harus 2 kali naik karena memang space-nya tidak terlalu besar. Dari sini kita keluar dan kita belok ke arah kanan. Udah langsung kelihatan meja resepsionisnya. Nah, ini tuh berdekatan dengan kafenya. Jadi ada kafe juga di sini. Tuh, cantik banget kan? Ini pemandangan dari atas lobbynya, balkon lobby. Kelihatan semua area tempat bermain anaknya di bawah di papila, terus sama pemandangan Kota Bandung di sore hari. Seger banget udaranya, sejuk banget udaranya. Pokoknya cocok banget deh buat keluarga atau yang mau honeymoon kesini untuk nginep tuh, asri banget. Terus juga nggak terlalu panas pada saat itu. Nah, ini adalah area apa ya, open space-nya di sini. Jadi konsepnya tuh kayak open space, ada restorannya ini dan juga kamar-kamarnya tuh berdekatan seperti ini. Nah, untuk yang tipe kamar di sebelah kiri ini adalah tipe kamar The Loft. Jadi kamarnya itu, kasurnya itu ada di bawah tempat tidurnya, sedangkan di lantai atas itu adalah ruang tamunya gitu. Selain itu juga di dekat tempat makan nanti itu ada tempat bermain anak, meskipun cuma sedikit tapi lumayan untuk membuat anak anteng ya kalau misalnya nanti sarapan gitu. Jadi nggak perlu capek-capek untuk ngejar-ngejar si anak gitu kalau mau makan, cukup langsung suapin di dekat meja, udah deh tenang di situ anteng. Nah, ini adalah tipe kamar cabin yang Wibis pesan. Jadi tipe kamar cabin ini terdiri dari 3 unit saja ya. Karena 3 unit ini meskipun dianya udah lama juga tipenya, tapi tetap jadi favorit orang-orang yang mau nginep di hotel ini. Waktu itu Wibis dapat di harga sekitaran 1,4 jutaan dan lumayan lah, ada sedikit diskon tipis-tipis, meskipun tipis tapi lumayan kerasa juga gitu. Ini adalah penerangannya di waktu sore hari, jadi tidak terlalu terang ya, akan terlihat nanti pas malam hari deh. Karena mungkin konsepnya si cabin ini bukan untuk keluarga ya, tapi untuk yang honeymoon kalau Wibis perhatiin. Soalnya bathtubnya ini rada unik nih, dia ada di samping tempat tidur, bukan di kamar mandi gitu. Jadi kalau Wibis pikir ini kayaknya untuk yang honeymoon gitu kan. Nah, di sini juga ada TV-nya juga tidak terlalu besar. Terus udah gitu juga coffee setnya juga lengkap ya. Ada teh, ada kopi, ada gula, ada mineral water, terus ada gelas, ada chiller juga di sini. Seperti biasa, tipe ini tidak menyediakan free snack ya, jadi harus bawa sendiri, tapi lumayan lah untuk nyimpen makanan gitu kan. Nah, di sini juga ada beberapa fasilitas lain, cuman sayangnya mungkin perlu sedikit peremajaan ya untuk tipe cabin ini, karena kalau Wibis lihat sih dari beberapa detail itu perlu sedikit peremajaan nih, kayak lemari ini tuh Wibis sempat nggak tahu ya, mungkin karena memang udah lama juga dia agak miring gitu, terus lepas sih papan penyangga tasnya itu. Terus juga ada beberapa hal kayak pintu balkon itu susah digeser. Terus udah gitu juga ada nih pintu kamar mandi yang bisa ngelihat langsung dari kamar mandi ke arah kasur. Itu juga sama agak keras dan susah banget dibuka, kayaknya perlu di maintain lagi deh gitu ya kalau masukan dari Wibis. Soalnya sayang banget, hotel ini kan tipenya tuh tipe kamar yang termasuk favorit ya di hotel ini. Kalau nggak di maintenance tuh sangat sayang banget gitu. Sekarang kita lihat-lihat untuk area kamar mandinya. Di kamar mandi ini juga lengkap banget ya amenitisnya ya. Ada 2 buah handuk, 2 buah gelas, terus juga ada odol, sampo, sabun, sisir, terus hand soap, semua lengkap. Nah, ini Wibis sempat lihat ke bawah, takutnya ada kayak apa ya,
kayak pembatas gitu antara shower sama tempat wastafel, tapi ternyata enggak rata. Ada bagusnya sih, anak-anak nggak gampang kesandung, cuman sayangnya kalau kitanya mandi mungkin airnya akan berlebiran ke arah wastafel, tapi it's okay lah, tidak mengganggu apa-apa ya, karena cukup safety gitu. Nah, ini area balkonnya, untungnya bisa dibuka tadi sama suami Wibis gitu kan, dan kita bisa mendapatkan pemandangan dari balkon. Kita jalan-jalan ke arah luar. Nah, ini Wibis penasaran nih, ke arah sana tuh ada apaan sih gitu kan, pengen lihat. Ternyata di sini masih lega banget nih. Nah, ini ada space kosong, mungkin di sini juga bisa dipakai untuk foto-foto ya, karena beberapa detail dari hotel ini tuh sangat estetik banget, sayang banget untuk dilewatin. Ini adalah yang tadi Wibis bilang, salah satu bangunan yang ikonik pada saat dulu jadi Maja House. Tuh, lihat kan, setiap sudut hotel ini tuh kayaknya nggak ada yang nggak estetik. Wibis sendiri tuh kayaknya gemes gitu pengen foto-foto sama anak-anak, cuman anak-anak tuh udah nggak sabar pengen main ke Papila gitu kan. Mereka tidak tertarik dengan mainan-mainan ini, mereka hanya tertarik menuju ke Papila karena memang tempatnya tuh sangat menggoda sekali untuk anak-anak bermain ya di sana. Ini tempat untuk kita sarapan nanti. Sebenarnya tempatnya masih luas, nanti kita akan lihat. Dan ini adalah area Papilai. Jadi kalau Wibis lihat sih konsepnya itu seperti beach club ya. Ada pasirnya tentu saja pasir putih dan halus banget. Terus ada kayak kerang-kerang kecil. Nah, si kakak tuh seneng banget gitu untuk nyobain nyari gitu kan, karena memang kayak pantai banget, kita udah lama nggak ke pantai, jadi pas ngeliat ini tuh kakak excited sekali gitu kan. Nah, terus di sini juga ada playground, terus udah gitu ada kolam berenang. Nah, kolam berenang ini ada dua tipe. Yang kecil itu tipe air hangat, kalau yang besar itu airnya air dingin. Kedalamannya juga kalau nggak salah 0,9 meter ya untuk yang kecil. Kalau untuk yang besar, aduh Wibis lupa lihat. Terus nggak perlu khawatir kalau misalnya abis dari kolam berenang terus mau main pasir terus mau masuk lagi ke kolam berenang, itu ada pancuran di situ untuk bilas ya. Dan di dekat Papila itu ada satu tempat jualan es krim. Es krimnya juga enak banget, Wibis sempat cobain. Kalau nggak salah range harganya tuh paling mahal sekitar 30-35an gitu ya, si es krimnya. Enak banget, dia gluten free terus vegan juga. Tapi meskipun vegan atau gluten free, dia nggak bikin anak-anak jadi nggak menyukai es krim ya. Anak-anak justru juga makin suka sama es krimnya gitu. Nah, ini adalah area playgroundnya. Meskipun playgroundnya safety buat anak-anak, tapi tetap anak-anak harus didampingi dengan orang tua, karena kalau misalnya lagi penuh pun kita tetap harus mengawasi anak-anak ya, supaya tidak terlalu beresiko gitu bermainnya. Nah, ini adalah suasana di malam hari. Kebetulan Wibis mau cari makannya di luar. Kita lihat dulu, intip dulu nih pemandangan malamnya. Masya Allah, cantik banget ya. Ini Wibis paling seneng deh, soalnya bisa ngelihat city view hari itu cerah banget. Jadi Wibis bisa ngelihat cantiknya kota Bandung di malam hari. Gila, ini mahal banget sih pemandangan kayak gini di Bandung, apalagi kalau misalnya musim hujan gitu kan, terus tutup kabut, ya udah deh. Tapi ini lagi bagus-bagusnya, jadi sayang kalau nggak diambil footage-nya gitu. Nah, Papila sendiri itu tutup sekitar jam 6 atau jam 5 sore deh. Pokoknya menjelang maghrib dia tutup, jadi nggak boleh ada lagi yang masuk ke area Papila ini. Sekarang kita lihat penerangan di malam harinya. Nah, ini penerangannya tidak terlalu terang ya, dia agak temaram atau redup ya. Mungkin memang khusus untuk yang honeymoon jadi seperti ini. Nah, lalu kita bangun pagi. Selamat pagi. Aduh, lihat deh suara binatang paginya itu, atau tonggeret ya kalau bahasa Sundanya, masih terdengar. Coba ini nih, suara kayak gini kalau di kota tuh udah nggak dapet. Jadi kalau yang mau honeymoon bener-bener deh mesti pilih hotel ini tuh, karena udah cuacanya bagus, udaranya bagus, udah kayak gitu juga pemandangannya bagus, suasananya masih asri. Pokoknya udah deh lengkap, semua paket ada di sini. Minta di endorse Wibis. Ya udahlah, itu tadi bercanda ya, bercanda banget. Nah, sekarang kita menuju ke area makan paginya atau breakfastnya. Sengaja Wibis datangnya pagi-pagi supaya masih bisa milih tempat, terus juga anak-anak masih anteng main di tempat bermainnya.
Jadi tempat breakfastnya ini gede banget ya, sampai ke belakang tuh, terus ada ke atasnya juga, nanti kita keliling. Nah ini pagi-pagi tuh ada makanan yang udah disiapin, jadi beberapa makanan ada yang udah disiapin dan ada juga yang belum disiapin. Kayak gini nih, ada ayam mentega, terus ada sapo tahu, terus makanannya ada apa nih, bihun ya, ada bihun, terus ada nasi putih. Makanannya pokoknya variatif banget, jadi bisa milih tuh kalau misalnya anak-anak nggak suka atau bosen bubur bisa pilih bihun goreng, atau misalnya sebaliknya bosen sama nasi bisa makan bubur ayam gitu. Nah ini bubur ayam ada chicken brothnya juga, terus ada mie-mian. Nah ini juga bisa pengganti karbo buat anak-anak yang susah makan biasanya ya, jadi salah satu alternatif. Nah Wibis cobain sarapan pakai lontong apa sih, lontong Purwakarta kalau nggak salah namanya. Itu juga enak loh, beneran. Itu Wibis suka sih si lontong Purwakarta itu. Belum pernah cobain sebelumnya, tapi waktu nyobain di sini enak sih. Dan untuk rate makanannya, kalau menurut Wibis ini enak ya. Next kita coba lihat ke atas. Di atas itu ada buah-buahan, ada fresh fruit, terus ada gorengan kalau nggak salah, ada puding-puding juga, ada roti-rotian, terus begitu juga tersedia teh di sini. Yang tradisional itu di atas semua kemarin itu. Ada bubur juga kalau nggak salah ya di sini tuh, bubur apa ya, bubur kacang gitu loh. Wibis lupa deh. Nah ini lihat teko-tekonya sama cangkir-cangkirnya tuh bener-bener unik, tradisional semua gitu. Mungkin memang karena konsep makanan yang di atas itu tradisional. Nah ini adalah pastry-nya atau roti-rotiannya sama kue-kue manisnya. Cuman sayangnya kalau nggak salah ini nggak ada oven untuk mengangetin deh, jadi terhidangnya atau disajikannya dingin gitu, sayang banget. Kalau hangat mungkin lebih nikmat ya. Nah ini adalah salad-saladnya atau salad food barnya, bisa milih nih mau yang mana. Dressingnya juga ada beberapa pilihan macam. Lalu kita ke area belakang, dan ini di dekat balkonnya itu juga masih ada menu sarapan. Cuman karena mungkin Wibis datangnya terlalu pagi, jadi belum semua sarapan disajikan ya. Sambil nunggu, Wibis jalan-jalan dulu sama si adik untuk ngeliat lagi tempat sarapan. Di sini ada tempat minuman, terus juga ada bar. Di sini bisa pesan makanan atau minuman lain mungkin ya selain yang ada dihidangkan, tapi mungkin kena cas juga sih. Nah ini adalah aneka minumannya, ada infused water, ada teh-teh, kopi-kopi, terus ada jus buah, ada sereal juga sama fresh milk. Nah sekarang kita ke bawah ya, tuh si mas-masnya udah nyediain makanan. Ternyata di bawah itu tempatnya telur-teloran tuh, ada telur dadar, ada telur ceplok, terus juga ada kalau nggak salah ini sosis ya, sosis sama kentang tuh, sama wedges, potato wedges. Terus juga ada ini apa ya, Wibis lupa deh. Oh ini ada chili oil sama mayonya. Nah kalau kata suami sih si chili oilnya tuh enak gitu kan. Dan ini kalau nggak salah dihidangkan dengan pasta. Ini tuh pasta deh kalau nggak salah. Coba kita cek. Ya ini ada spaghetti dan pasta lainnya di situ. Nah itulah untuk menu-menu sarapannya. Dan setelah sarapan kita mau main lagi ke Papila, karena anak-anak kemarin gak puas banget main di Papila karena udah keburu sore, terus juga mau cari makan jadi buru-buru mainnya. Nah Wibis juga mau ngasih sedikit informasi, mungkin ada beberapa Wibers yang nanya nih, itu Papila bisa nggak sih disewa kalau misalnya ada acara, atau bisa nggak sih kalau nggak nginep kita main ke sana gitu? Bisa. Jadi untuk acara yang khusus gitu atau special occasion itu bisa langsung hubungi marketingnya. Dan untuk Papila sendiri itu bisa juga untuk umum, dibukanya di hari Minggu sampai dengan Kamis atau Kamis sampai dengan Minggu. Minimal ordernya di 150.000 per pax ya. Jadi kalau misalnya di luar hari Kamis sampai dengan Minggu mereka nggak terima untuk umum, hanya untuk tamu hotel saja. Lanjut kita mau berenang-berenang dulu di kolam. Jadi anak-anak kemarin belum sempat nyobain tuh berenang di kolam air hangatnya karena mungkin rame. Jadi hari ini pada mau berenang di kolam air hangatnya.
Sekian jurnal keseruan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kita mau berenang-berenang dulu, mau main-main dulu di Papila sebelum kita check out. Selalu ikuti jurnal keseruan kami ya Wibers dengan mensubscribe jurnal kami. Sampai bertemu di jurnal berikutnya Wibers. Happy weekend, happy long weekend, happy Christmas and happy New Year's. Bye.